Oke, perkenalkan saya Devanli. Di sini saya akan membuat program Dev C++. Yang pertama itu saya ingin membuat array. Jadi caranya itu kita masukkan include, kemudian kita masukkan iostream, kemudian paste std, kemudian kita masukkan integer main, kemudian kita masukkan integer mainnya, integer array-nya apa misalnya saya juga mau buat nama integernya main. Di sini namanya bebas. Kita masukkan angka, berapa banyak angka yang ingin dimasukkan, kemudian kita masukkan angkanya. Kemudian kita akan menampilkan array-nya. Masukkan integer i sama dengan 0, kemudian i kurang dari banyaknya array, kemudian kita masukkan i++. Kemudian kita masukkan cout, kita masukkan nama array-nya apa. Tadi saya buat nama array-nya itu main. Nah, agar dia itu vertikal, kita masukkan ndl. Oke, jadi sebelumnya kita buat nama array-nya. Kita masukkan ndl juga. Kita coba run. Oke, berhasil. Kemudian kita ingin membuat, saya akan membuat bubble sort. Jadi caranya itu for in kita masukkan berapa banyak angka, kemudian dikurang 1, kemudian j++, kemudian kita masukkan if tadi saya buat nama array-nya main, jadi if main j lebih dari main j plus 1. Kemudian di sini tadi kita tambah nama integernya, integer temp. Nah, kemudian di sini kita masukkan temp, temp sama dengan main j
kemudian main J, sorry, main J sama dengan main J plus 1. Kemudian di sini main J plus 1 sama dengan temp. Kita coba run. Di sini belum ada hasil apa-apa karena kita belum memasukkan angka yang ingin kita urutkan. Jadi kita akan mengurutkannya. Kita buat for integer i sama dengan 0, i kurang dari 7, i plus plus. Kemudian kita buat cout hasilnya yang sudah kita buat integer kita buat integer kita ingin buat hasilnya itu terurut, jadi kita harus masukkan cout. Jadi kita masukkan nama array-nya, yaitu nama array tadi main, kemudian i, main i. Nah, agar hasilnya juga vertikal, kita masukkan ndl. Nah, kita coba run, apakah dia udah terurut. Oke, jadi berhasil. Nah, di sini belum ada pembatas antara data yang sudah terurut dan yang belum. Di sini kita masukkan cout. Oke, jadi datanya sudah terurut tapi belum rapi. Kita masukkan ndl. Oke, jadi datanya sudah terurut. Kemudian kita ingin misalnya kita ingin mencari angka array-nya berada di barisan keberapa. Kita caranya itu kita masukkan cout kemudian kita masukkan sin x. Nah, kemudian kita ingin membuat string. Jadi string. Kemudian kita buat nama stringnya misalnya sama dengan
Sini bebas teman-teman. Kemudian kita masukkan for integer j sama dengan 7, j kurang dari 7, j sama dengan 0, j kurang dari 7, j plus plus. Kemudian kita masukkan if main j sama dengan. Jadi maksudnya ini j sama dengan x. Jadi j tidak sama dengan x. Kemudian kita masukkan cout. Jadi kita masukkan cout ini, kita cari datanya berada di mana, datanya berada di mana. Kemudian kita masukkan data yang ingin kita cari, yaitu data x berada pada indeks keberapa. Nah, jadi kita ingin mencari angkanya berada pada indeks keberapa. Jadi data itu berada pada indeks j. Kita coba. Oke, di sini ada error. Saya ingin mencari errornya sebentar. Oh, jadi pada integer di atas ini kita harus menambahkan integer x juga, karena tadi kita sebelumnya menambahkan integer x. Jadi di sini kita tambahkan di awal integer x. Oke, jadi misalnya kita ingin mencari data ke 34. Data 34 dia itu berada di mana? Nah, jadi data 34 itu berada pada indeks pertama, karena cara menghitung indeks itu dimulai dari 0. Oke. Kemudian jika misalnya data yang kita cari tidak ada, kita masukkan if devan. Soalnya tadi kita buat stringnya devan. Kemudian if devan sama dengan tidak sama dengan tidak. Kita buat tidak. Kemudian kita berikan cout, kita masukkan cout bahwa data yang kita cari itu tidak ada. Data tidak ditemukan. Kita run. Oke, misalnya kita ingin mencari data, sebentar. Oke. Misalnya kita ingin mencari data 75. 75 kan ada. Jadi data itu pasti ketemu. Jadi data 75 berada pada indeks keempat. Kita rapikan dulu. Oke, kita cari data. Sebentar. Cari data. Jadi kita misalnya mencari data 85.
dia akan berada pada indeks ke 5. Nah, data 85 berada pada indeks 5. Sorry, terjadi kesalahan di sini. Jadi kita harus buat di sini Devan sama dengan ketemu. Nah, oke. Misalnya kita cari angka 85 berada pada indeks keberapa? Nah, jadi data 85 berada pada indeks ke-5. Jadi benar ya. Kemudian jika misalnya data yang kita cari itu tidak ada, misalnya kita masukkan data yang tidak ada angkanya, maka dia itu otomatis memberikan data tidak ditemukan. Misalnya kita mencari angka 4. Nah, otomatis dia akan masukkan data tidak ditemukan. Jadi sekian membuat program kali ini. Terima kasih.